Berikut adalah beberapa informasi terkait kasus serangan Bejorka. Pasca kemunculan Bejorka, bagaimana langkah pemerintah atasi serangan? Serangan hacker Bejorka telah menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan data di Indonesia. Beberapa jenis serangan yang terjadi termasuk Denial of Service atau DOS yang dapat mengganggu akses ke server website. Pemerintah telah mengambil langkah untuk mengatasi serangan ini. Serangan siber Bejorka dan kebocoran data, tanggung jawab siapa? Serangan Bejorka menimbulkan dugaan kebocoran data penting dari sejumlah penyelenggara negara dan badan usaha di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab terkait kebocoran data tersebut. Hal tentang Bejorka selama meretas sistem data di Indonesia. Bejorka menjadi sorotan publik karena serangannya yang berhasil membocorkan data penting pejabat dan institusi di Indonesia. Identitas Bejorka yang masih misterius menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan data. BSSN, serangan Bejorka intensitas rendah, tidak sampai melumpuhkan. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyatakan bahwa serangan Bejorka termasuk dalam ancaman intensitas rendah. Meskipun demikian, kebocoran data dan dokumen yang dilakukan oleh hacker Bejorka tetap menjadi perhatian misterius. Kasus serangan ransomware yang menimpa Bank Syariah Indonesia atau BSI menjadi sorotan karena dampaknya yang signifikan terhadap keamanan data dan layanan perbankan. Berikut adalah beberapa informasi terkait kasus ransomware BSI. 1. Kronologi layanan BSI error dan klaim serangan ransomware Lockbit 3.0. Layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami gangguan dari 8 hingga 11 Mei 2023. Kelompok ransomware Lockbit 3.0 mengklaim telah menyebarkan 1,5 TB data karyawan dan nasabah BSI ke internet setelah tuntutan mereka tidak dipenuhi. Salah satu kasus yang terkenal tentang serangan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan terhadap layanan DNS atau Domain Name System perusahaan DYN pada tahun 2016. Berikut adalah ringkasan kasus tersebut. Kasus serangan DDoS terhadap DYN. Tanggal kejadian 21 Oktober 2016. Target layanan DNS perusahaan DYN yang merupakan salah satu penyedia layanan DNS terbesar di dunia. Deskripsi serangan DDoS yang terjadi pada tahun 2016 mengarahkan lalu lintas internet palsu ke infrastruktur DNS DYN, menyebabkan gangguan besar pada layanan internet bagi banyak situs web dan layanan online yang bergantung pada layanan DNS DYN. Salah satu kasus siber attack yang terkenal adalah serangan terhadap perusahaan Equifax pada tahun 2017. Berikut adalah ringkasan kasus tersebut. Kasus serangan siber terhadap Equifax. Tanggal kejadian mulai terdeteksi pada Juli 2017. Target perusahaan layanan informasi kredit Equifax, salah satu dari 3 agensi pelaporan kredit terbesar di Amerika Serikat. Deskripsi serangan ini melibatkan eksploitasi kerentanan perangkat lunak yang tidak diperbarui pada platform web aplikasi Equifax. Penyerang berhasil mengakses data sensitif sekitar 143 juta konsumen, termasuk informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, nomor jaminan sosial, dan data keuangan. Salah satu kasus yang terkenal tentang serangan Man in the Middle adalah kasus yang melibatkan sertifikat SSL palsu yang digunakan dalam serangan terhadap layanan online yang populer. Berikut adalah rangkumannya. Serangan SSL Strip oleh Moxie Marlinspike. Moxie Marlinspike, seorang ahli keamanan dan peneliti keamanan komputer. Tahun 2009, Moxie Marlinspike mengembangkan alat bernama yang memungkinkan serangan man in the middle terhadap koneksi HTTPS dengan mengubah koneksi aman HTTPS menjadi HTTPS strip saja dengan cara mengarahkan lalu lintas HTTPS ke HTTP tanpa pengetahuan pengguna, sehingga penyerang dapat mengakses data yang seharusnya